Halo semuanya, selamat tahun baru Imlek 2025. Tahun baru ular ya. Baik, hari ini hari kelima Imlek ya, biasanya orang-orang Tionghoa ya hari ini merayakan dan menyambut ya kedatangan Dewa Rezeki. Kalau dengar Dewa Rezeki semuanya akan senang. Oh, banyak uang, banyak berkah. Ya, tapi hari ini saya ingin berbicara sedikit tentang budaya Tionghoa ya, tentang Dewa Rezeki dan Toke. Ya, mungkin Anda pernah dengar di Indonesia ya sebutan seorang pemilik usaha atau ya orang-orang yang kita hargai karena memiliki ya kemampuan finansial lebih tinggi, ya kita menyebutnya Toke atau Tauke. Ya, jadi apa hubungannya Tauke dengan Dewa Rezeki? Ya, jadi kita orang Indonesia menyebut bos itu Toke, tapi orang Tiongkok menyebutnya Laupan. Ya, kenapa berbeda? Ya, karena orang-orang di Indonesia itu kebanyakan ya berasal dari Tiongkok di bagian selatan. Ya, jadi orang-orang Tiongkok bagian selatan di daerah Guangzhou, Guangdong Shen ya. Ya, kita dari Guangdong, Chaozhou, Hokkien itu daerah selatan Tiongkok. Ya, jadi kita mempunyai bahasa yang berbeda ya dan penyebutan yang berbeda ya. Jadi kita menyebutnya sebagai Tauke atau Toke, dan orang utara menyebutnya Laupan. Tapi ini sebenarnya mempunyai makna yang sangat mendalam ya. Seperti halnya dalam berbagai ya filosofi penggunaan bahasa, orang-orang selatan itu lebih mempunyai filosofi mendalam, masih membawa ya filosofi kuno ya, dan yang bahasa Mandarin sudah berkembang sesuai perkembangan zaman dan budaya yang ada. Nah, seperti halnya kita mendengarkan kata Zhou ya, kita mendengar Zhou itu Mandarin mungkin adalah jalan, tapi kalau kita membacanya dengan bahasa Teochew atau bahasa Hokkien, dia menjadi Chao artinya lari. Jadi yang mana benar, lari apa jalan? Ya, kalau kita melihat kembali ke kamus kuno Tiongkok, dia artinya adalah lari. Ya, jadi jalan itu apa? Jalan itu kan kita bahasanya kia, jalan-jalan ya. Jadi kalau bagaimana ya bahasa Mandarinnya apa aja itu sing ya, misalnya kita mendengarkan tour and travel ya, makanya kita disebut dengan sing tuan Mandarinnya, bahasa Hokkiennya atau Teochew-nya adalah li kia tuang ya. Jadi seperti itu kondisinya ya. Sama halnya dalam penggunaan Tauke ya, bukan tahu yang kepala ini. Kita dulu berpikir adalah tahu kepala ini ya, tahu kepala ini, tapi ternyata setelah kita pelajari mendalam belakangan ini, ternyata tahu yang dimaksud adalah tahu ini ya, yang mengarah kepada Tao Zhugong ya. Tao Zhugong adalah Dewa Rezeki ya. Bagaimana kisahnya ya, kita lihat ya. Tao Zhugong asli bernama Fan Li ya. Beliau lahir 2500 tahun lalu di dinasti Zhou, dan di saat itu dia lahir keluarga sederhana yang boleh dikatakan miskin juga ya, tapi dengan kegigihannya terus belajar, rajin membaca dan lain-lain. Jadi beliau memiliki kebijaksanaan yang luar biasa dalam sisi strategi perang ya, politik dan lain-lain, dan akhirnya diajak ikut membela negara di negara Ye ya. Dan di saat itu mau diajak bela negara, dia mengatakan saya tidak punya apa-apa, ya, baju saya cuma satu. Nah, jadi kita tahu bagaimana miskinnya, cuma satu baju saja ya. Nah, jadi saat itu sampai di negara Ye ingin melakukan ya perlawanan kepada musuh ya. Saat itu rajanya bernama Raja Kouqian ingin melawan musuhnya ya, dan saat itu ya Fan Li ya menasehati agar tidak melakukan peperangan ini karena belum siap ya. Para tentara dan semua persiapan materi untuk perang itu belum siap untuk memenangi perang. Tapi raja bersikeras ingin melakukan peperangan itu, dan hasilnya apa? Ya tentu sebuah kekalahan, dan akhirnya ya raja pun hidup melarat. Dan saat itu ya Fandi bersama temannya Wencong dan beberapa teman lainnya juga setia menemani sang raja. Ya, mereka hidup di mana? Hidup di kandang kuda. Ya, biarpun hidup di kandang kuda, mereka tetap ya berjuang gigih ya untuk ya mengembalikan kejayaan negaranya, dan akhirnya dengan berbagai kepintaran berpolitik, dan akhirnya mereka bisa memenangkan ya
peperangan mengalahkan negara lawan dan akhirnya berjaya negara Y di saat itu. Ya, menggunakan apa? Tentunya bukan menggunakan berbagai kekuatan militer, belum tentu. Dia menggunakan kepintaran dan kebijaksanaannya yang luar biasa. Ya, setelah kemenangan, ya Fandi merasakan ya sudah saatnya dia mundur karena dia melihat ya untuk meraih kemenangan atau peperangan dalam dunia politik ya sebuah negara itu kejam adanya ya. Jadi dia memilih untuk mengundurkan diri dan dia merasakan ya kondisi seperti teman-teman mungkin ya bisa sulit bersama, tapi sangat sulit ya mau bertemu kalau bisa bahagia bersama. Ya saat bahagia belum tentu dia mau bersama-sama gitu. Ya jadi akhirnya ya dia pun pergi. Ya biarpun rajanya sangat sayang kepadanya dan saat itu dia sudah menteri militer ya. Dan sangat tidak ingin beliau meninggalkan jabatannya dan dia berhasil melarikan diri. Ya dan dia berpesan pada Bencong temannya, lebih baik kamu melarikan diri, kalau tidak kamu akan tahu hasil akhirnya. Dan Bencong benar-benar akhirnya terbunuh ya. Nah, jadi Fandi berhasil lari ke negara Qi ya. Jadi di sana beliau memulai semua dari nol ya. Dan dia beruntung dia membawa seorang ya, wanita cantik yang terkenal di Tiongkok itu ada 4 wanita cantik terkenal. Salah satunya adalah Sisi. Jadi dia membawa Sisi pergi bersama ya ke negara Qi dan di sana ya beliau mulai membangun dari nol. Awal di sana mereka tinggal di mana? Ya, tinggalnya di rumah dari rerumputan dan beliau mulai berusaha bekerja keras akhirnya menjadi pengusaha sukses yang terkenal dermawannya, kebaikan hatinya dan beliau juga ya bisa memberi nasihat kepada pejabat di sana, Perdana Menteri negara Qi dan mereka sangat menghormati Fandi ini. Bahkan sang Fandi ini bisa menstabilkan harga beras yang membuat rakyat merasa sangat hidup makmur di sana. Dan saat itu ya Perdana Menteri sangat menghargai Fandi ini sampai merekomendasikan beliau kepada raja di negara Qi. Tapi setelah raja mengetahuinya sampai di sana ingin ya mengangkat beliau yang sebagai orang yang di sampingnya raja ya, tapi Fandi tidak mau ya dan tidak mau lagi bergabung ya untuk kondisi ya politik ini dan dia pun akhirnya memilih meninggalkan negara Qi ini ya dengan cara semua harta benda dibagikan kepada semua orang. Ya sampai semua harta benda, uang semua dibagikan kepada semua orang. Ya benar-benar dewa rezeki ya. Ya dengan hati yang mulia dan mauannya luar biasa. Semua dibagikan akhirnya dia pergi lari ke sebuah kota disebut kota Tao yang dekat Santong sekarang ya. Dan di sana dia merubah namanya menjadi Tao Cukong. Kembali lagi mulai berbisnis. Ya, dari nol lagi dan akhirnya sukses di sana. Ya, dan selain itu, selain terkenal dermawannya, kebaikan hatinya, beliau juga meninggalkan banyak ya filosofi ya, pesan-pesan bagaimana kebijaksanaan dalam berbisnis kepada anak cucunya, juga orang-orang yang ada yang terkenal, yaitu 12 ya kaidah emas, 12 golden rules of Tao Cukong. Itu sangat luar biasa ya, nanti bisa kita pelajari bersama ya, dan di itu ilmu-ilmu ini ya, terus dipelajari dan diwariskan sampai pada anak cucu ya. Makanya kita lihat ya, orang-orang yang menyebutkan tauke itu rata-rata orangnya terkenal dengan kehebatan berbisnisnya ya, maka menjadi orang-orang saudagar ya, pengusaha tersukses ya. Sebagai contoh kita lihat di Hong Kong ya, jadi yang pengusaha terkaya di Hong Kong itu Li Ka-shing ya, sangat terkenal ya. Dia juga orang dari Teochew ya, yaitu Tiongkok Selatan juga ya, sama juga pemilik WeChat Ma Hua-teng ya, juga orang dari Teochew ya. Jadi orang-orang yang luar biasa ya. Jadi di Tiongkok sangat terkenal, orang-orang di selatan Tiongkok itu rata-rata adalah pengusaha yang sukses ya. Jadi demikian ya. Mungkin karena kenapa bisa sukses ya, karena semangatnya ya meneladani jiwa dari Tao Cukong menjadi Tauke ya, artinya Tauke ya. Tao kita tahu ada dia mengarah pada dewa rezeki, ke adalah kaum atau keluarga ya, itu jadi disebut keluarga atau kaum dermawan ya.
Jadi yang paling utama ya, kita berharap kita semua ya di tahun baru ini semua bisa menjadi tauke yang penuh berkah berlimpah. Tapi orang-orang Tionghoa selalu di awal tahun ya, mereka tahu bahwa semua berkah yang ada itu harus ditanam ya, makanya ada ikhlas, ada berkah ya. Mereka semua menanam ya, berharap mendapatkan, jadi menanam dulu, berharap mendapatkan uang, yang menanam uang di awal tahun, membagikan semua rezeki, angpau semuanya kepada semua orang ya, berharap nanti dia bisa berbuah, berbunga di musim panas, bisa panen di musim gugur, dan di musim dingin bisa menikmati dengan tenang ya. Jadi mari bersama, semoga semua orang menjadi tauke ya, penuh rezeki, penuh berkah.